Kemudian sholawat ini bisa menjadikan sebuah ilmu untuk membukakan berbagai macam rahasia. Jadi insya Allah apabila kita sudah mendawamkan sholawat qabdah ini, kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbagai macam rahasia yang orang lain tidak tahu, kita bisa mengetahuinya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menyimak beberapa amalan dan kaifiat yang telah diajarkan oleh para ulama kepada guru-guru kita, yang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan tersebut bisa sampai kepada kita melalui channel Majmu'atul Hikam. Semoga bagi para pemirsa yang menyimak seluruh video channel Majmu'atul Hikam ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam rahmat serta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, juga seluruh doa-doanya serta cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan meng-share sebuah faidah sholawat yang bernama, sholawat ini adalah sholawat qabdah. Sholawat qabdah ini termuat di dalam kitab Afdhalus Sholawat, ya. Termuat di dalam kitab Afdhalus Sholawat ala Sayyidi Sadat karangan Syekh Yusuf An-Nabhani. Juga sholawat qabdah ini termaktub di dalam kitab Sholawat Jawahirus Saniyah. Kitabnya sekecil ini, ya. Ada pada sholawat ke-9. Bagi Anda yang mungkin memiliki sholawat, kitab sholawat Jawahirus Saniyah, bisa dibuka pada halaman 23, ya, pada 23 sholawat ke-9. Namun sebelum saya sampaikan sholawatnya, insya Allah saya akan menjelaskan dulu beberapa faidah dan keutamaan sholawat qabdah ini. Di mana sholawat qabdah ini, apabila berdasarkan keterangan ulama, apabila kita membaca sholawat qabdah ini sebanyak 3 kali, maka sama pahalanya dengan membaca Dalailul Khairat, ya, membaca Dalailul Khairat. Di mana kitab Dalailul Khairat ini adalah kitab kumpulan-kumpulan sholawat, ya, yang dikarang oleh Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Dan apabila kita membaca Dalailul Khairat ini memerlukan sekitar waktu 2,5 jam, ya. Memerlukan waktu sekitar 2,5 jam. Namun apabila kita membaca sholawat ini cukup 3 kali saja dengan waktu kurang dari 2 menit, insya Allah pahalanya sama dengan membaca Dalailul Khairat yang waktu durasinya adalah 2 jam sampai 2,5 jam, ya. Ini sungguh luar biasa, ini sangat ringan, akan tetapi pahalanya sangat luar biasa. Juga sholawat qabdah ini bisa diamalkan untuk menghilangkan atau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan penyakit. Ini nanti akan dijelaskan bagaimana caranya untuk
memohon pertolongan kepada Allah untuk supaya kesembuhan dari penyakit. Kemudian bisa juga dipakai untuk melunturkan ilmu hitam, ya, ilmu hitam seseorang yang mungkin ada datang kepada Anda, seseorang yang ingin meminta tolong bahwa dia dulu pernah diijazahi atau pernah menerima ilmu-ilmu hitam. Nah, ini bisa kita lunturkan dengan sholawat ini. Juga sholawat ini sangat banyak keutamaan-keutamaannya yang insya Allah akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Di dalam kitab Afdhulus Sholawat terdapat sholawat qabdah ini pada halaman 21. Terdapat pada halaman 21 di mana beberapa ulama menerangkan kepada kita, ba'dul arifin menerangkan kepada kita bahwasanya inna hadhihi sholata, sesungguhnya sholawat qabdah ini sababun li hasili katsirin minal anwar, menjadi sebab datangnya berbagai macam cahaya kepada kita. Ini sungguh sangat luar biasa. Tentunya cahaya ini adalah cahaya hakikat dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada kita ketenangan baik zahir maupun batin. Ini cahaya di sini termasuk cahaya zahir dan cahaya batin, ya. Kemudian sholawat ini bisa menjadikan sebuah ilmu untuk membukakan berbagai macam rahasia. Jadi insya Allah apabila kita sudah mendawamkan sholawat qabdah ini, kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam rahasia yang orang lain tidak tahu, kita bisa mengetahuinya, subhanallah, ya. Ini fadilah yang pertama. Kemudian yang kedua, wa inna hadhihi sholata, dan sesungguhnya sholawat qabdah ini sababun fi husuli kathirin lil ittisali bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawat ini bisa menjadi sebab berhasilnya seseorang untuk terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Jadi apabila kita tidak mampu mungkin berziarah, belum mampu berziarah ke ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin ini bisa menjadi sebab Anda bisa terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak saja sholawat qabdah ini. Kemudian ini bisa terhubung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam fil manami wal yaqdah. Bahkan nantinya apabila kita sudah dawam mengamalkan sholawat qabdah ini, bisa kita terhubung, bahkan bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami, ketika tidur, wal yaqdati, bahkan ketika kita terjaga. Ketika bangun kita bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sungguh luar biasa sekali, ya. Dengan syarat, satu, kita istiqomah, dua, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa inna fiha asroron fi tahsilir rizqi dhahir, dan sholawat qabdah ini, kemudian fadilah yang ketiga, sholawat qabdah ini adalah merupakan salah satu rahasia untuk menghasilkan rizki zahir, ya. Bagi Anda yang mungkin sulit untuk mendapatkan rezeki zahir berupa pekerjaan, harta, uang, makanan dan lain sebagainya, mungkin Anda kesulitan ekonomi, ini bisa menjadi sebuah wasilah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan, untuk menghasilkan sebuah rizki yang zahir, wa huwa rizqul asbah, di mana rizki zahir ini berupa berbagai macam harta, rumah, mungkin juga pekerjaan, uang dan lain sebagainya. Wa rizqul arwah, dan juga menjadi sebab datangnya banyak rizki arwah. Artinya rizki arwah di sini, rizki ruh di sini adalah rizki batin, seperti ilmu dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda secara tidak langsung apabila Anda mengamalkan sholawat qabdah ini, maka insya Allah
ilmu Anda akan bertambah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Anda akan bertambah sehingga Anda akan semangat bertolab ilmu, mencari ilmu, dan semakin bermakrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, hati semakin tenang, zahir dan batin kita semakin tenang karena kita percaya dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh sangat luar biasa. Kemudian wadakaru, dan banyak para ulama menceritakan tentang sholawat qabdah ini. Para ulama menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya apabila kita membaca sholawat qabdah ini gitu, ba'da sholati subhi, setelah sholat subuh, wa thalatha ba'dal maghribi, kemudian 3 kali setelah sholat maghrib, maka kata para ulama yarolaha asroron kathiratan, maka kata para ulama kita akan mendapatkan, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam rahasia yang sangat banyak, sehingga insya Allah apabila ada orang yang akan berbohong kepada kita, insya Allah kita akan diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak dibohongi, dan kita akan mengetahui bahwa orang ini akan berbohong kepada kita, subhanallah ya. Bahkan apabila ada yang menyembunyikan rahasianya kepada kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada kita. Ini sungguh sangat luar biasa. Kemudian waman wadoba, kata para ulama, barang siapa yang mengistiqomahkan melanggengkan membaca sholawat qabdah ini, ala qiraatiha, membaca sholawat qabdah ini, kulla yaumin mi'ata marratin, setiap harinya itu 100 kali. 100 kali, apa yang akan kita dapatkan? Wastamaru ala arba'ina yauman, akan tetapi membaca 100 kali setiap hari ini dilakukan sebanyak 40 hari. Jadi 100 dalam seharinya 100 kali dibaca selama 40 hari. Jadi ini sebuah tirakat ya, semacam riyadhah selama 40 hari, seharinya kita membaca 100 kali. Apa yang akan kita dapatkan? Yahsululahu minal khairi wal anwar, maka kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam cahaya dan berbagai macam kebaikan, baik itu kebaikan zahir, kebaikan batin, insyaallah. Yang tadinya malas untuk bekerja, malas untuk beribadah, insyaallah dengan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita akan lebih giat dan lebih menghasilkan rizki-rizki zahir dan batin dari Allah Subhanahu wa taala, ma la ya'lamu qadrahu illallah taala, sebagaimana bahwa tidak ada yang mengetahui pahala orang tersebut gitu. Tidak ada yang mengetahui keutamaan orang tersebut setelah membaca 40 hari 100 kali seharinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui pahala dan keutamaannya. Subhanallah, sampai-sampai malaikat pun akan bingung. Malaikat akan, ini bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara menghitungnya pahala orang ini, dan bagaimana cara menentukan keutamaan-keutamaan orang ini yang telah membaca sholawat qabdah selama 40 hari, seharinya dibaca 100 kali. Subhanallah, ini banyak sekali pahala-pahalanya yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbagai macam keutamaan yang akan kita dapatkan dan berbagai macam cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan diberikan kemudahan baik itu dari segi zahir maupun batin. Kita akan diberikan ilmu batin yang luar biasa, sehingga orang menyangka bahwa kita ini adalah sakti, padahal bukan orang yang sakti, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mungkin sebagian keutamaan-keutamaan sholawat qabdah yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada sholawat qabdahnya. Sholawat qabdahnya adalah bisa Anda lihat, dan insya Allah
akan saya hadirkan di layar HP Anda. Salawatnya adalah sebagai berikut, silakan disimak dan nanti insya Allah akan saya tuliskan di layar HP Anda tulisan Latinnya juga, supaya Anda yang mungkin kurang begitu paham bacaan Arab bisa langsung menghafalnya dengan bacaan Latin. Bacanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyati wal bahjatis saniyah wal rutbatil aliyah manin darajatin nabiyyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tab'atsu man afnaita wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad syajaratil aslin nuraniyah wa lam'atil qabdatir rahmaniyah wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyah wa ma'dinil asrarir rabbaniyah wa khazainil ulumil istifaiyah sahibil qabdatil asliyati wal bahjatis saniyah wal rutbatil aliyati manin darajatin nabiyyuna tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tab'atsu man afnaita wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Itu secara perlahannya, tapi bagi Anda yang mungkin sudah hafal dan sudah lancar membacanya, bisa dibaca secara cepat seperti yang saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin syajaratil asli nuraniyati wa lam'atil qabdatir rahmaniyati wa lam'atil qabdatir rahmaniyati wa afdalil khaliqatil insaniyah wa ashrafis suratil jismaniyati wa ma'dinil asrarir rabbaniyati wa khazainil ulumil istifaiyati sahibil qabdatil asliyah wal bahjatis saniyati war rutbatil aliyati madin darajatin nabiyyin tahta liwaihi fahum minhu wa ilaihi wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa mutahidha ila yaumi tab'atsu man afnaita wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin apabila Anda yang sudah lancar dan sering membacanya, insyaallah bisa lebih cepat lagi, tidak terlalu lama, sehingga 3 kali itu akan kurang dari 2 menit ya, kurang dari 2 menit, bahkan mungkin hanya 1 menit kita akan mendapatkan pahala sebagaimana membaca Dalailul Khairat yang dibaca sekitar 2,5 jam ini. Sungguh sangat luar biasa. Dan tentunya ini pahala-pahala yang saya jelaskan di sini adalah pahala yang sangat sedikit sekali ya. Banyak sekali pahala-pahala yang tidak saya sampaikan di sini, keutamaan-keutamaan sholawat qabdah ini yang tidak saya sampaikan di sini. Tentunya kalau saya sampaikan akan memakan waktu yang sangat panjang, bahkan mungkin kalau sampai subuh pun itu tidak akan habis, subhanallah. Ini saking utama-utamanya, banyaknya keutamaan-keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui berkah wasilah sholawat qabdah ini. Mudah-mudahan video saya kali ini bisa bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.